saya Mutia Nur Fadila dengan NPM 602222142 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan belajar terhadap anak. Mungkin di sini masih banyak para orang tua dan guru yang masih bingung mengenai apa sih gangguan belajar pada anak itu, bagaimana solusi dan apa penyebab terjadinya gangguan belajar pada anak. Maka dari itu, presentasi saya pada hari ini akan menjelaskan mengenai gangguan belajar terhadap anak disleksia. Saya akan membahas dan melanjutkan pada materi. Oke, di sini yang pertama ada topik penjelasan mengenai materi yang akan saya bahas pada hari ini. Ada latar belakang kesulitan belajar, lalu ada definisi disleksia, kasus, teori belajar, dan strategi self-regulation and motivasi belajar. Baik, yang pertama akan dibahas adalah latar belakang kesulitan belajar. Mungkin masih banyak para orang tua nih yang masih belum mengetahui apa sih kesulitan belajar pada anak itu. Jadi, kesulitan belajar ini merupakan suatu kondisi di mana anak tidak belajar dengan sebagaimana mestinya karena anak memiliki gangguan tertentu, kondisi di mana menimbulkan hambatan dalam proses belajar anak, dan hambatannya ini bisa menyebabkan anak mengalami kegagalan atau kurang lebihnya ini kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajarnya. Lalu ada definisi disleksia. Apa sih disleksia itu dan apa aja sih kesulitan belajar pada anak yang mengalami disleksia? Nah, disleksia ini merupakan sebuah kesulitan dengan kata-kata, di mana anak dengan gangguan disleksia ini memiliki kesulitan untuk mengenali huruf dan kata. Hambatan belajar ini dapat mempengaruhi kemampuan dalam pengenalan huruf seperti membaca, menulis, mengeja, dan mendengar. Nah, penting banget nih sebagai orang tua dan guru untuk memahami setiap perkembangan karakteristik anak, sehingga orang tua mengetahui jika ada anak yang mengalami atau menjadi penderita disleksia ini. Di sini ada 3 faktor penyebab terjadinya gangguan belajar disleksia pada anak. Yang pertama ada faktor psikologis, di mana mempengaruhi proses belajar pada anak, yaitu kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan cara belajar. Yang kedua ada faktor fisiologis, merupakan sebuah masalah kejasmanian terutama tentang fungsi alat panca indera, karena panca indera ini merupakan pintu untuk masuk rangsangan dari luar ke dalam diri anak. Lalu yang terakhir ada faktor perilaku, yaitu masalah dalam hubungan sosial, stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar, serta gangguan motorik pada anak. Masuk ke kasus, di sini saya akan membahas kasus anak yang mengalami gangguan disleksia. Seorang anak dengan inisial DM memiliki kesulitan belajar seperti membaca, tidak bisa mengeja, berhitung, dan lambat dalam menulis. DM diberikan sebuah tes dengan huruf abjad kecil dan kapital. Namun, pada tes ini, DM hanya bisa mengenali abjad A sampai Z dengan huruf kecil. Saat diberikan huruf kapital, DM malah tidak mengenali abjad A sampai Z. Ia malah kebingungan dan tidak bisa menjawab. DM juga memiliki kesulitan dalam mengingat, di mana ia hanya bisa mengingat dalam waktu jangka pendek. Misalnya, gurunya sudah mengajari DM, namun beberapa saat setelah diajarkan, DM langsung lupa dengan apa yang sudah ia pelajari sebelumnya. DM ini hanya bisa mengenali huruf abjad kecil seperti A dan B. Tetapi jika huruf ini diubah menjadi sebuah kalimat atau ejaan, ia tidak mengetahui dan lupa kembali. DM diberikan suatu kata atau ejaan, namun ia belum bisa membaca suku kata tersebut. Dia lebih sering kebingungan saat membaca atau mengeja suku kata. Bahkan seringkali ia menebak dan mengurangi atau menambahkan suatu kata tersebut. Contohnya itu seperti Ibu Nani pergi ke pasar, namun yang dibaca DM ini malah Ibu akan pergi ke pasar. Ia membaca tanpa memperhatikan huruf yang dibacanya. Saat diberikan tes menulis pun, DM ini hanya bisa menirukan tulisan. Tapi jika
disuruh menulis dengan gurunya mendikte suatu kata tersebut, ia malah tidak bisa. Jadi dia tuh hanya bisa meniru tulisan dari gurunya aja, dan setiap meniru tulisan ini pun dia menulis dengan amat lambat. Lanjut ke teori. Jadi teori yang saya pakai pada kasus ini yaitu teori konstruktivisme, di mana pendekatan ini itu bertujuan buat meningkatkan pemahaman siswa dalam menghadapi masalah-masalahnya. Siswa atau anak harus aktif dalam pembelajaran agar terwujudnya niat belajar pada diri anak itu sendiri. Dan peran guru pada konstruktivisme ini yaitu membantu proses pengetahuan anak berjalan lancar, dan anak-anak diberikan kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar. Sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu ada pendekatan dan penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama ada persepsi, di mana guru ini dapat memberikan pertanyaan yang memancing siswanya memberikan pengetahuan yang dimilikinya. Dan pertanyaan yang bisa diberikan oleh guru harus berkaitan dengan apa yang anak ini nggak bisa lakuin. Terus yang kedua ada eksplorasi. Pada tahap ini, anak diberikan kesempatan untuk mencari tahu dan menemukan sendiri apa sih yang anak ini pengen pelajari dan apa sih yang mereka ini nggak tahu. Dan guru bisa menjadikan anak menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga ada diskusi. Guru dan siswa dapat mendiskusikan apa saja yang diperoleh oleh siswanya ketika mereka melakukan eksplorasi. Guru dapat mengarahkan siswa untuk memberikan kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ketika siswanya melakukan eksplorasi, setelah itu guru dapat menanyakan beberapa pertanyaan, dan ketika ada yang salah, guru dapat memberikan masukan kenapa bisa salah, dan kalau jika benar, guru dapat membenarkannya. Lalu yang keempat ada penjelasan tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Guru dapat memunculkan permasalahan baru yang terkait dengan materi untuk dibahas. Seperti guru dapat memberikan sebuah tugas terhadap siswanya untuk mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapat dan pelajari hari itu, seperti tugas menulis, berhitung, atau bahkan memberikan sebuah ejaan untuk anak membaca saat keesokan harinya, dan mereka dapat belajar pada saat di rumah dibantu dengan orang tuanya. Strategi self-regulation learning. Di sini ada 3 konsep yang akan saya bahas untuk membantu anak dalam hal belajarnya. Yang pertama ada metakognisi. Metakognisi ini merupakan sebuah pengetahuan yang berasal dari proses kognitif kita sendiri. Ketika anak berkembang, mereka menjadi lebih cermat, mereka tahu bagaimana cara mengontrol serta memonitor belajar mereka sendiri. Pengetahuan tentang metakognisi ini seperti yang pertama, persiapan dan rencana pembelajaran. Suatu tujuan pembelajaran yang jelas dan sistematis sehingga mempermudah anak dalam mempersiapkan proses belajarnya dan tujuan pembelajarannya akan tercapai. Yang kedua ada pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran. Untuk anak mengukur kemampuan dirinya sendiri dalam pembelajaran, anak dapat menentukan strategi yang sesuai dengan dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Dalam hal ini, guru dan orang tua hanya berperan sebagai pembimbing. Yang ketiga ada penggunaan strategi dan pemantauan. Anak dapat memantau dan mengendalikan cara berpikirnya agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai, dan dalam hal ini orang tua dan guru berperan untuk mengarahkan anak memilih strategi yang sesuai dan terbaik dalam pemecahan permasalahannya. Lalu ada pengaturan berbagai strategi pembelajaran. Anak ini memiliki kemampuan kognitif yang baik. Ia harus mampu menempatkan strategi mana yang ia bisa atau tidak bisa ia lakukan. Terakhir ada evaluasi atas strategi yang dilakukan atau digunakan dalam pembelajaran. Ini bertujuan untuk mengetahui strategi mana yang sesuai dengan pemecahan masalah tertentu.
Selanjutnya, strategi belajar. Strategi belajar ini merupakan sebuah perencanaan untuk mencapai suatu pembelajaran yang diharapkan dan dilakukan antara guru dan peserta didik di ruang kelas yang bertujuan untuk terjadinya sebuah perubahan pada diri peserta didik. Guru dapat memberikan strategi pembelajaran yang menarik terhadap siswanya seperti yang pertama, menerapkan pembelajaran kooperatif. Guru dapat meminta siswanya untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok. Dengan begitu, anak akan berkembang pola pikirnya menjadi lebih kreatif dan percaya diri. Lalu, yang kedua ada melakukan kegiatan belajar secara outdoor. Belajar di kelas ada kalanya membuat siswa menjadi bosan. Guru dapat memberikan strategi ini untuk merefreshing otak siswa. Yang ketiga ada memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Guru dapat memberikan apresiasi seperti penambahan nilai atau memberikan bintang kepada siswa agar mereka lebih giat dan semangat dalam belajar di kelas. Lalu yang terakhir ada motivasi. Peran guru dan orang tua sangat penting terhadap anak dengan kesulitan belajar disleksia ini. Dapat memanfaatkan potensi dari motivasi intrinsik dengan asumsi bahwa motivasi intrinsik ini ada dalam pikiran dan hati para siswa. Beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru dan orang tua untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa seperti jadi yang pertama membentuk kebiasaan belajar yang baik. Guru dan orang tua dapat memberikan contoh bagaimana kebiasaan belajar yang baik. Lalu guru dapat memberikan dorongan kepada anak untuk memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Dan orang tua bisa meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran saat anak memiliki waktu luang untuk belajar di rumah. Lalu yang kedua memberikan hadiah. Ketika anak dapat menyelesaikan tugasnya, nggak ada salahnya buat orang tua atau guru bisa memberikan hadiah yang berkesan. Nggak harus barang, bisa juga dengan ucapan, kayak ucapan penyemangat gitu. Bisa dilakukan seperti memuji, kayak wah keren banget udah bisa ngerjain dengan bener, ya akhirnya selesai ya, terus bener juga nih semuanya, pinter banget anak mama, atau pinter banget ya, besok-besok lebih dinaikin lagi prestasinya, seperti itu. Atau kata-kata pujian lainnya. Dan bisa juga kayak memberikan tepuk tangan kepada anak saat mereka melakukan suatu hal dengan benar. Lalu yang ketiga ada membangkitkan dorongan. Orang tua dan guru dapat memberikan dorongan kepada anak untuk terus belajar dengan giat dan memberikan perhatian yang maksimal untuk menumbuhkan rasa semangat pada anak. Yang keempat ada membantu kesulitan siswa. Jadi guru ini dapat membantu anak dalam menghadapi kesulitannya dalam belajar. Begitupun orang tua ketika di rumah saat mengerjakan tugas dari sekolah, orang tua dapat menanyakan perihal apa yang belum dikuasai oleh anaknya dan dapat membantu kesulitan anaknya dalam belajar. Lalu berikutnya ini ada referensi yang saya pakai pada materi hari ini. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya.